Nah, ini dengar-dengar nih ya, dengar-dengar katanya Ah. Mas Bima ini kan dari PSI tapi nggak milih Prabowo. Itu gimana ceritanya? Iya, aku tidak milih Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya yang di luar sana, kembali lagi di channel YouTube Edwin and Partners Law Firm. Nah, hari ini kita sudah bersama Mas Bima atau Bro Bima. Sebenarnya kemarin sih harusnya jadwalnya karena kan ada suatu kendala jadi nggak bisa kemarin, dan hari ini kita sudah bersama Mas Bima, caleg DPRD Kota Tangerang Selatan, juga sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PSI Banten. Langsung saja, ini dia Bro Bima. Wih. Gimana nih Bang, kabarnya Bang? Kabar baik. Alhamdulillah. Gimana ceritanya? Kemarin kenapa nggak bisa datang tuh? Jadi kemarin pulang kerja, naik kereta seperti biasa, baru nyampe Palmerah tuh sama istri. Aku bilang, ntar aja di kereta berikutnya naik. Kata istri, naik aja. Feeling tuh udah nggak enak. Tiba-tiba bener pas kita mau masuk Pondok Ranji, tertahan. Karena kereta yang di depan itu kena kendala, ada yang buang spring bed ke rel. Di rel itu? Di rel. Jadi masuk ke rodanya, akhirnya keretanya stop, nggak bisa jalan di stasiun Pondok Ranji. Jadi kereta selanjutnya tertahan. Untuk yang kan kalau di stasiun Kebayoran tuh dia bisa pindah rel ya. Jadi yang kereta berikutnya tuh bisa pindah rel tuh. Tapi yang kereta kami tertahan. Makanya kemarin ini doang kemarin kita WA, kayaknya nggak bisa datang, benar jam 9 kita baru bisa jalan gerak lagi. Berarti kemarin itu sebenarnya Bang Bima kerja naik kereta tuh? Ya? Kerja naik kereta. Jadi komuter. Oh gitu. Kirain ini pesawat? Enggak dong. Mudah-mudahan. Makanya itu salah satu yang pengen diselesaikan masalah transportasi publik. Nanti kita bahas lain ya. Gitu. Mengenai kesibukannya Mas Bima, apa nih akhir-akhir kesibukannya? Kesibukan kerja, kebetulan kerja di salah satu perusahaan IT. Sebagai seorang project manager, jadi emang biasa nanganin project-project IT, manage orang, kemudian bertemu dengan klien, negosiasi, konsultasi dan segala macam. Ya sama lah kayak Bang Edwin lah ya. Itu. Langsung aja kita masuk ke ini ya Bang Bima ya, pertanyaan kan Mas Bima lagi nyalek. Itu kan termasuk dalam politik nih. Mas Bima terjun ke dunia politik itu sejak kapan sih? Terjun ke politik sebenarnya kalau berorganisasi udah dari SMA. SMA. Dari udah SMA, lama juga ya? Udah lama. Jadi SMA dulu jadi sekretaris OSIS gitu ya. Ya biasalah kegiatan, kita suka bikin event-event gitu ya. Dulu tuh kebetulan SMA aku tuh di Kalimantan Selatan. Orang Kalimantan? Orang Kalimantan, jauh. Kita tiap tahun tuh selalu mengadakan festival musik se-Kalimantan Selatan antar SMA. Setiap tahun? Setiap tahun, dan kebetulan aku pegang 2 tahun berturut-turut. Biasanya nggak pernah ada yang pegang 2 tahun berturut-turut. Jadi ketua. Kebetulan aku yang pegang. Itu lumayan sukses ya. Di kuliah, habis itu ikut organisasi kemahasiswaan, juga termasuk organisasi mahasiswa daerah. Jadi kita punya organisasinya namanya Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Banjarbaru. Karena aku asalnya dari Banjarbaru. Itu jadi, kegiatannya ngapain? Gitu macam-macam. Kalau yang di internal kampus tentu aja kegiatan kampus ya. Kita bantu advokasi, kemudian juga kalau aku kebetulan bidangnya bidang kewirausahaan. Itu bidang kewirausahaan. Kalau di organisasi mahasiswa Kalimantan Selatan itu aku bidangnya bidang sumber daya manusia. Jadi ya kumpul-kumpul lah sama teman-teman sesama perantauan, kita kira-kira bisa bikin kegiatan apa gitu ya. Untuk nanti sumbangsih kepada daerah. Gitu. Itu melibatkan masyarakat juga? Kalau beberapa ada kegiatan yang melibatkan masyarakat, karena pada saat itu kebetulan pas gempa Jogja tahun 2006. Ya, jadi kita buka dapur umum lah, biasa buat bantu-bantu, kemudian mengirimkan bantuan ke daerah-daerah yang terdampak gempa. Karena pada saat 2006 tuh gempanya lumayan besar. Nah, tapi setelah bekerja kita nggak ada masuk kegiatan politik atau sosial lagi, sampai kemudian pindah ke Tangsel tahun 2015, ngerasa sepi nih. Waduh, nggak punya itu temen. Udah lulus ya? Udah lulus, udah kerja, udah nikah juga. Pindah ke Tangerang Selatan 2015.
kegiatan apa ya, diskusi lah sama istri. Tahun 2017 tuh kayaknya pertama niatnya mau pindah ke luar negeri. Jadi mau cari beasiswa. Cari beasiswa, pindah ke luar negeri. Tapi saat itu tidak didukung oleh orang tua dan mertua. Ini berkoalisi mereka untuk tidak mendukung keberangkatan. Itu S2 itu? S2 udah mau ngambil S3. Mau ngambil S3 rencananya di Selandia Baru tadinya targetnya. Karena nggak dapat izin, ya udahlah diskusi sama istri, udah kita coba join partai deh gitu kan. Karena 2017, karena almarhum bapak itu dulu juga salah satu anggota partai ya dari PAN di waktu di Kalimantan Selatan, dan beliau juga ya sangat inilah kalau dalam politik itu ngajarin, aku banyak diajarin lah sama almarhum ya, sama almarhum bapak. Jadi ya udah kita mau terjun ke politik. Tadinya niatnya cuma aku aja ya, walaupun kemudian istri juga ikut terlibat. Dan tadinya ada 3 kandidat partai yang mau kita pilih. Oh gitu. Jadi nggak langsung milih PSI nih. Kita pelajari dulu kira-kira mana yang menarik ya, yang sesuai dengan hati nurani dan segala macam. Ya akhirnya kita milih. Banyak pertimbangan ya. Banyak pertimbangan. Akhirnya ada yang warna merah juga, ada yang warna biru. Akhirnya pilih yang warna merah pakai mawar. Warna merah pakai mawar. Ini ya. Ini PSI. Gitu. Terus pengalaman yang lain selain itu? Selama di PSI ya awalnya masuk, kalau Mas Kaisang 2 hari langsung jadi ketua umum, sama aku juga 2 hari masuk PSI langsung jadi ketua. Waduh. Tapi ketua DPC waktu itu, DPC Ciputat. Jadi tanggung jawab pertama waktu di PSI adalah megang DPC Ciputat. Tahun 2019 ikut nyalek. Ikut nyalek tapi nyaleknya nggak di Tangsel. Di mana? Di Kalimantan Selatan. Nah, dan nyaleknya bukan nyalek DPRD tapi DPR RI. Waduh, itu udah keren. Tapi kok turun nih? Nggak turun. Jadi waktu itu pengen nyoba sesuatu hal yang sulit dulu kan. Dan 2019 itu caleg DPR RI itu dites. Jadi ada panelisnya lah. Kita waktu itu ekspektasinya nggak lolos sih. Ternyata alhamdulillah lolos sampai terakhir, dan kemudian pas ditanya mau dapil mana, akhirnya dengan pertimbangan ya udah kita ambil Kalimantan Selatan, dapil Kalimantan Selatan 2 karena itu daerah kelahiran gitu. Jadi lebih mudah untuk beradaptasi lah, karena itu pertama kali kita coba nyalek. Tuh Pilkada 2020 jadi ketua konvensi. Jadi seluruh bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang mau jadi calon ya, itu kita adu lah dalam konvensi. Nah itu juga jadi pengalaman yang luar biasa karena banyak trik-trik politik yang akhirnya kita tahu di belakang layar itu seperti apa. Jadi bisa buat jadi peluru gitu ya. Jadi pembelajaran lah, pembelajaran ke depan. Batu loncatan juga. Batu loncatan. Nah disitulah mulai kita lebih aktif di politik sampai 2022. Itu 2020 aktif di DPD ya, pertama sebagai ketua divisi komunikasi dan informasi publik, kemudian jadi direktur eksekutifnya, baru pindah naik ke DPW jadi wakil sekretaris. Jadi ya lumayan berkarir lah dari DPC naik ke DPD, terus naik ke DPW bertahap. Mudah-mudahan bisa sampai ke DPP gitu. Amin. Nah, ketika sudah di dunia politik yang dirasakan apa? Yang dirasakan roller coaster ya. Jadi satu sisi kita merasa bahwa alasan waktu dulu memilih masuk politik ini adalah hal yang sebenarnya bisa membantu masyarakat. Ketika kita punya political sebagai pemangku jabatan gitu ya, pengambil keputusan, ketika kita punya political will yang baik gitu ya, pasti keputusan itu akhirnya berdampak baik kepada masyarakat. Iya, betul. Tapi di satu sisi juga di dalam politik akhirnya banyak intrik-intrik yang ya seperti kita lihat lah ya, negosiasi itu dalam tanda kutip mendagangkan kepentingan dan sebagainya gitu ya. Tapi itu bagian dari dinamika kita belajar. Alhamdulillah sampai hari ini idealisme tetap terjaga dan PSI masih sesuai dengan idealisme yang aku bawa dan aku pengenin gitu ya. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah, dan itu yang membuat ya kita tetap bertahan di PSI walaupun banyak orang yang pergi gitu ya. Kita bertahan di PSI. Nah, ini kita
ngobrolin tentang yang sedikit sensitif nih ya. Iya. Sekarang kan lagi gempar-gemparnya capres gitu. Nah, ini dengar-dengar nih ya, dengar-dengar katanya Mas Bima ini kan dari PSI tapi nggak milih Prabowo, itu gimana ceritanya? Iya. Aku tidak milih Prabowo. Nggak milih? Nggak milih. Gimana? PSI tapi tidak milih Prabowo gimana? Iya, waktu 2014 dan 2019. Oh. Kirain sekarang. Enggak, kalau sekarang pilihnya Pak Prabowo. Prabowo ya. Pak Gemoy. Ya, Pak Gemoy kan sama Gemoy. Iya. Ada alasan kenapa? Karena menurutku begini, dalam konsultasi mau pilpres ataupun pilkada ya, yang diadu itu kan adalah kandidat. Jadi kita tidak bisa mengadu kandidat itu dengan standar yang kita mau, gitu ya. Ibaratnya gini, ketika kita pengen bikin baju gitu ya, buat orang lain, baju untuk orang lain itu kan harus diukur pakai bajunya, ukurannya orang lain kan. Misalnya aku mau bikinin baju buat kamu gitu ya, buat bro. Itu kan harus diukur pakai ukuran bajunya bro. Nggak mungkin pakai ukuran badannya aku kan. Pasti nggak muat ya, kegedean, mungkin ada yang bagian kekecilan. Jadi ketika kita memilih presiden, mau memilih kepala daerah gitu, nggak bisa kita pakai ukuran orang lain gitu ya. Pasti harusnya pakai ukuran pada saat itu dia berkontestasi dengan siapa. Pada saat 2014 dan 2019 ya, karena hanya ada 2 kandidat, ya pasti kita akhirnya memilih kandidat antara Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Nah, tapi kan yang unik ya dari beliau berdua ini ya, saya melihat itu. Salah satu alasan saya juga akhirnya memilih masuk partai ya, melihat dulu Pak Jokowi berjuang dari Solo, DKI, kemudian jadi presiden gitu. Beliau ini bukan tipe orang yang menjatuhkan lawan. Jadi lawan itu dirangkul. Gimana dulu beliau di Solo mau menggusur aja, ketemu dulu sama warga berpuluh-puluh kali, baru dipindahin warganya. Jadi kita melihat beliau ini punya, ibarat kayak kita nonton Dragon Ball ya. Son Goku itu habis berantem sama lawannya, episode berikutnya lawannya jadi teman baiknya kan. Gitu ya. Sama juga kayak Fast and Furious juga gitu. Film yang episode sekarang dia berantem, film berikutnya di sequelnya dia temenan gitu. Jadi nggak yang menganggap musuh ya? Nggak menganggap musuh. Dan itu akhirnya terbukti di 2019 beliau berangkulan dengan Pak Prabowo gitu ya. Dan pada saat itu saya punya keyakinan bahwa suatu saat PSI akan mendukung Pak Prabowo. Walaupun pada saat 2019 PSI berada di berseberangan dengan Pak Prabowo gitu ya. Dengan berbagai alasannya. Tapi saya meyakini pada saat itu Pak Prabowo, PSI akan bersama Pak Prabowo. Dan itu saya bilang sebelum, bahkan ketika PSI masih ngedukung Pak Ganjar. Saya sempat bilang itu bukan di sosial media ya, tapi ke teman-teman gitu. Suatu saat kita akan mendukung Pak Prabowo. Ternyata benar. Dan ternyata benar terbukti kejadian. Dan kita berada di barisannya Pak Prabowo. Dan Pak Jokowi juga bersama PSI gitu. Itu yang membuat kita yakin bahwa oh ini pilihan yang tepat gitu. Sekarang ini memang waktu yang tepat untuk Pak Prabowo melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Gitu. Nah, ini kan Prabowo kan sudah nyaleknya kan udah berkali. Nyapresnya. Nyapres maaf. Nyapres kan udah beberapa kali. Itu tanggapan Mas Bima gimana? Kalau saya melihatnya dari sisi positif ya, gini. Artinya beliau itu bukan tipikal orang yang mudah menyerah. Bukan artinya beliau punya ambisi. Ada yang bilang kalau beliau nggak punya ambisi, kalau beliau adalah orang yang ambisius, pantesan dia nyapres terus berkali-kali. Ada yang juga ngatain lapar banget sama kekuasaan. Sebenarnya bukan itu gitu loh. Justru Pak Prabowo itu adalah orang yang dia tidak menyerah. Dia punya target, dia punya cita-cita. Itu yang mau dia kejar. Gitu. Mau coba berkali-kali itu bukan karena dia mau mengejar kekuasaan, tapi apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Ada yang ingin dia lakukan. Bisa tercapai. Dan yang dia inginkan kan bukan untuk diri sendiri gitu, tapi bagaimana nanti masyarakat Indonesia ya bisa menerima dampak yang baik dengan dipimpin oleh beliau. Gitu. Mengenai wacapresnya, Mas Gibran. Mas Gibran. Jadi gini, Mas Gibran ini kan adalah perwakilannya anak muda. Ya. Banyak juga kan yang nggak suka.
banyak yang ngomong nggak setuju, setuju gitu. Bilangin Samsul belimbing belimbing Iya. sayur segala macam. Tapi gini loh, gitu. Mas Gibran itu kalau saya bilang memang harus kita akui beliau memanfaatkan privilege. Tapi tidak semua orang bisa memanfaatkan privilege itu dengan baik. Artinya begini, bisa misalnya ya, saya anaknya Pak Jokowi gitu. Kemudian saya dapat privilege untuk memimpin kota Solo. Dapat bantuan segala macam. Apakah saya bisa berhasil? Belum tentu. Iya. Karena saya bukan Gibran gitu ya, Mas Gibran. Jadi kalau ada orang bilang, Mas Gibran bisa sesukses ini karena privilege. Tapi enggak, kalau dia punya privilege tapi tidak berhasil, tidak bisa, dia tidak punya kemampuannya, tidak akan bisa. Iya, betul. Jadi kita lihatnya adalah, Mas Gibran ini representasinya anak muda. Gitu. Anak muda itu memang harus diberikan kesempatan. Dan memang yang bisa dapat kesempatan adalah orang yang punya privilege. Gitu. Kita nggak bisa pungkiri itu. Tapi apakah kita bisa mendapatkan privilege yang sama, meraih kesempatan yang sama? Bisa. Bisa kok kita mencapai tingkatan yang dicapai oleh Mas Gibran tanpa bantuan orang tua juga bisa. Gitu. Tapi yang kita lihat adalah bukan itunya. Gitu. Bahwa privilege yang Mas Gibran terima, kalau dia tidak punya kemampuan, juga nothing kok. Gitu. Dan Mas Gibran berhasil membuktikan itu di Solo. Saya yakin itu dikasih ke anak pejabat yang lain belum tentu berhasil. Iya, betul. Belum tentu bisa gitu. Iya. Kalau sebesar itu ya gitu. Solo bukan dari hati gitu. Iya. Solo itu dari hal yang biasa-biasa saja jadi luar biasa dalam waktu 2 tahun itu bukan pekerjaan yang mudah gitu. Kota besar gitu. Gitu. Iya, betul. Nah, kemarin kan sempat juga viral tuh yang Mas Gibran yang katanya nggak sopan lah gitu pas waktu debat. Iya, itu gimana, Bang? Gini, debat Pilpres itu adalah debat politik. Iya. Bukan debat akademisi. Yang dicari di debat politik adalah agar menarik perhatian masyarakat, popularitas tercapai, elektabilitas naik. Iya. Gitu kan? Kan itu yang mau dicari di debat politik. Gitu. Jadi ketika muncul gimmick-gimmick ya, bahkan juga Pak Anies ya, waktu di debat yang sebelumnya juga memunculkan gimmick-gimmick kan ya, bersama Pak Ganjar untuk melawan Pak Prabowo. Kenapa tidak ada yang bilang bahwa itu tidak sopan gitu ya? Apakah karena yang melakukan adalah anak muda usia 36 tahun gitu ya, kepada orang yang jauh lebih tua gitu. Tapi kan ini bagian dari namanya juga debat politik. Ya pasti akan muncul gimmick-gimmick gitulah. Dan saya rasa itu masih dalam koridor hal yang wajar. Kecuali ya Mas Gibran menyerang pribadinya Pak Mahfud. Iya, betul. Bilang Pak Mahfud begini begitu, misalnya secara fisik. Nah itu baru nggak boleh. Ini kan masih dalam koridor debat. Jadi itu kalau dibilang tidak sopan menurut saya sih tidak tepat lah ya. Gitu. Sebelum Mas Gibran kan sempat juga Pak Prabowo tuh yang viral hampir menangis gitu. Sampai pendukungnya juga banyak yang nangis. Banyak yang nangis. Yang ibaratnya ada yang kayak bullying gitu. Iya. Itu gimana, Bang? Gini, Pak Prabowo itu saya melihat, saya memang belum pernah bertemu beliau secara langsung ya, ngobrol atau apa gitu ya. Tapi saya melihat ya dari berbagai artikel yang baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu bukan orang yang emosional gitu. Bukan orang, bukan tentara yang begitu tangguh, terlihat pengen kuat, enggak. Beliau tetap sesosok manusia yang humanis, ya, terkadang melankolis. Jadi ya Pak Prabowo itu penyayang binatang. Beliau melihara kucing dan saya nggak pernah ketemu orang yang melihara kucing itu sikapnya atau sifatnya jahat gitu. Iya, benar. Bayangkan kucing aja disayang apalagi manusia gitu. Jadi menurut saya ekspresi yang beliau sampaikan adalah justru menampilkan sisi manusianya beliau gitu. Sisi lain dari Pak Prabowo dan itu ditangkap oleh orang-orang atau para pendukung beliau di TikTok gitu ya. Dan itu menurut saya sesuatu hal yang organik dan wajar lah ya. Ya orang-orang yang ngiri itu kan kadang nggak pernah sampai ditangisi nama pendukungnya aja gitu. Nah, kalau mengenai paslon 02, 01 dan 03, sebelumnya emang milih Pak Prabowo atau yang lainnya juga pernah ada rasa pengen milih juga gitu? Gini. Awalnya kan PSI itu memilihnya Pak Ganjar ya. Pada saat itu pun saya kayaknya belum orang yang tepat gitu.
dari ini pendapat pribadi. Saya merasa ini bukan orang yang tepat. Makanya ketika kemudian kita bersama Pak Prabowo, saya merasa ini adalah orang yang tepat. Dan seperti tadi saya bilang, saya sudah menduga bahwa PSI akan bersama Pak Prabowo jauh-jauh hari. Iya, betul. Gitu. Kalau milih 01 Pak Anies, mohon maaf, PSI emang nggak pernah memikirkan bahwa akan bersama Pak Anies gitu ya. Jadi ya saya rasa kita nggak pernah mikir sih bahwa kita akan satu rombongan sama Pak Anies di 2024. Saya bilang di 2024 ya, nggak tahu nanti 2029 ya atau 2034 saya nggak tahu. Bakal berubah ya. Bisa berubah kan. Nah, kita tinggalkan dulu sejenak ya tentang capres. Kita kembali ke PSI ini. Tanggapan Mas Bima gimana terhadap Mas Kaisang yang kan udah 3 kali ganti ya? 3 kali. Iya, itu gimana ketika dia memimpin sekarang? Apa yang dirasain dan bedanya sama pemimpin yang lain gitu? Mungkin yang dirasain adalah susah ngajak foto ya karena ada pas pampres. Tapi pertama kali ketemu Mas Kaisang itu di acara yang sebenarnya bukan acara partai ya. Jadi beliau di situ kemudian aku menyadari beliau sangat memisahkan sekali urusan kepartaian dan bukan urusan pribadi. Dan urusan pribadi gitu. Sehingga ketika bertemu dengan kami pada saat itu dia tidak terlalu merasa bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk kita ngomongin politik gitu, partai gitu. Karena memang situasinya bukan di sana gitu. Tapi kemudian dapat kesempatan kemarin Mas Kaisang kan awal tahun ya ke Banten. Alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk jadi panitia pelaksananya dari hari pertama sampai beliau hari terakhir. Di situ merasakan sekali bahwa beliau ini walaupun masih muda dan usianya jauh di bawah aku ya, beliau punya pemikiran yang sangat luas dan sangat panjang gitu. Dan apa yang langkah-langkah yang mau dia lakukan itu udah sangat terukur gitu. Ya jadinya akhirnya ketika beliau meminta lewat timnya ya, meminta Mas Bro Bima kita mau acaranya begini begitu itu kita bisa sangat cepat beradaptasi. Gitu. Makanya akhirnya beliau sangat senang ya. Mungkin kalau Bro kan nggak ikut ya karena saya itu nggak boleh diajak gitu. Tapi pada saat kita acara puncak, beliau merasa bahwa Banten itu acara yang luar biasa gitu. Baik secara persiapan ya, karena kita persiapan cuma 2 hari. 2 hari apa 3 hari gitu persiapannya. Dari sisi persiapan, pelaksanaan gitu ya, bagaimana kita juga mensupport beliau gitu, itu sangat luar biasa. Itu jauh, beliau sendiri yang bilang jauh di atas apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman lain gitu. Jadi Banten saat itu jadi perhatian. Makanya akhirnya semua caleg boleh foto satu-satu. Pas pampres yang pusing waktu itu. Karena akhirnya satu-satu naik antri dan ada 274 kalau nggak salah yang foto bersama dengan beliau bergantian. Itu kalau semua caleg PSI se-Banten datang, itu bisa lebih malam lagi selesainya. Gitu. Terus dari Mas Bima sendiri yang dikagumi dari Mas Kaisang apa aja? Beliau ini anak muda yang menurut aku ya, sebenarnya humble banget dia. Tahu bagaimana menempatkan posisi gitu ya, tahu bagaimana dia harus punya target gitu ya. Ya dia kan punya beberapa perusahaan. Saya yakin orang-orang yang punya usaha sendiri ya, entrepreneur itu sudah punya target ketika dia men-set goal dan men-set target itu udah tahu nih ke depannya gitu. Plan-plan apa yang harus diraih. Dan ketika beliau menyatakan PSI harus di atas 4%, kalau bisa di atas 6% gitu. Itu bukan sekedar omong kosong, tapi memang sudah di-plan betul-betul gitu ya. Jadi kita pun yang ada di pengurusan tingkat provinsi ataupun di tingkat kota kabupaten itu bisa dengan gampang menerima. Dan orang lain berkomentar bahwa Mas Kaisang masuk PSI itu banyak yang nolak. Enggak ada satu pengurus pun yang menolak kehadiran Mas Kaisang jadi ketua umum PSI. Terus yang ngomong kayak gitu siapa tuh? Itu orang luar semua. Orang luar yang sotoy. Tapi di internal itu nggak ada. Bahkan kita sangat mensyukuri ketika akhirnya Mas Kaisang ya hadir gitu. Berarti kan benar bahwa selama ini Pak Jokowi itu bersama PSI. Jadi bukan sesuatu hal yang omong kosong. Iya betul. Nah ini Mas Bima kan lagi nyalek juga nih ya di Kota Tangerang Selatan, Dapil Ciputat. Nah itu alasan untuk nyalek itu apa? Alasan yang sangat
Pengen banget nyalek. Nyari duit loh. Aduh, itu kayaknya semua orang. Enggak kan. Karena apa alasannya nyalek ya? Iya. Karena gini, di partai politik kan di dalam politik praktis ya kita harus mencapai kekuasaan gitu ya. Dan di partai politik itu adalah kendaraan ya untuk mencapai itu. Ada dua kan yang kalau kita mau di eksekutif apa mau di legislatif, pilihannya antara dua itu saja. Akhirnya kita memilih untuk legislatif gitu ya. Kenapa? Karena legislatif ini adalah orang-orang ya, sekumpulan orang yang akhirnya membuat penganggaran, melakukan pengawasan dan juga membuat regulasi gitu, perda dan segala macam. Nah, kalau orang-orang yang membuat perda, membuat anggaran, mengawasi ini bukan diisi oleh orang-orang yang memang punya keinginan untuk memajukan daerahnya, maka yang maju adalah kantongnya. Itu bukan daerahnya. Gitu. Sebenarnya kalau kita lihat, dan ini berapa kali pun aku sampaikan juga di media gitu ya. Tangsel ini kotanya autopilot pun bisa jalan. Artinya tanpa dikendalikan, dia bisa jalan dengan baik. Kenapa? Karena 60% daerahnya itu adalah daerah pengembang, developer, yang otomatis dia punya kota mandiri masing-masing. Contoh Bintaro, ya pembangunan jaya dengan Bintaro, kemudian ada Geraha Raya, kemudian ada Alam Sutra, kemudian ada BSD. Ini kan pengembang-pengembang besar yang mereka sudah punya pengelolaan air bersih sendiri, pengelolaan tata kelola banjir sendiri, gitu. Bahkan ada BSD juga menyediakan transportasi gratis sendiri, gitu kan. Pekerjaannya mudah dong harusnya. Kita mengurus kota ini harusnya lebih mudah. Tapi banyak yang nggak beres. Transportasi publik kita jelek. Ya kayak contoh ya, yang kejadian kemarin. Gitu. Ketika para penumpang, itu kan para penumpang pada saat tadi malam itu memaksa turun dari kereta. Tapi ada ibu-ibu yang nanya, Mas, saya mau turunnya di Sudimara. Dari Pondok Ranji ini ke Sudimara saya harus naik apa? Karena kita nggak punya transportasi publik yang mengantar dari satu titik ke titik lain. Angkot kita tuh jelek-jelek, udah tua, udah buluk, bahkan ada yang pernah kebakaran di jalan, gitu ya. Dan tidak semua daerah dilewatin oleh angkot itu. Kita nggak punya gitu. Masa ya saya bilang opsi satu-satunya Bu, dan yang paling aman Ibu pesan ojek online, ojol. Wah mahal ya, berapa biayanya, dia harus membuang uang gitu ya, gara-gara dia harus turun di Pondok Ranji. Padahal Pondok Ranji sama Sudimara cuma beda 2 stasiun aja gitu ya. Tapi kita nggak punya transportasi publik dari rumah. Misalnya dari rumah, tiap hari itu aku berangkat naik motor sama istri ke stasiun. Kenapa? Kita hanya punya opsi naik motor atau naik ojol. Nggak ada tuh, kita punya feeder misalnya. Atau kalau kita maunya ke naik MRT gitu ya, itu hanya ada GLAD, bis GLAD. Itu pun swasta yang ngelola, bukan pemerintah kota. Itu sebenarnya yang ngelola angkot itu swasta, pribadi-pribadi. Ya. Nah itu kok nggak bisa diberesin. Kita kan harusnya bisa nyontoh. Satu hal yang mau saya puji dari Pak Anies adalah Jaklingko. Iya, gratis. Integrasi Jaklingko dengan Transjakarta itu sangat luar biasa. Walaupun itu ide yang dibangun oleh dari zamannya Pak Sutioso ya, tapi Pak Anies tuh yang katanya anti dengan keterlanjutan, pengennya perubahan, beliau melanjutkan itu dengan baik loh. Jadi harusnya Pak Anies harusnya melanjutkan aja lah yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi kan, oleh itu suatu hal yang bagus. Jadi Jaklingko itu suatu hal yang bagus, tapi kita nggak mau kerja sama Transjakarta. Ada beberapa Transjakarta yang naik rutenya dari Pondok Cabe gitu ya, itu di demo, akhirnya mengalah. Yang Ciputat itu begitu luar biasa macetnya. Cobain aja naik Transjakarta dari Ciputat ke Lebak Bulus itu bisa 1 jam lebih. Apalagi udah sore. Oh, udah sore, udah malam. Saya rasa gini, para anggota DPRD yang sekarang belum pernah naik KRL ataupun naik Transjakarta. Atau naik angkot di Tangsel, nggak pernah saya. Saya mungkin tidak direkam kamera, tapi saya tiap hari naik gitu loh. Tiap hari naik. Langsung ngerasain. Itu yang bisa ngerubah itu adalah kekuatan politik. Orang-orang yang ada di dalam legislatif ataupun nanti di eksekutif itu bisa ngerubah. Nah itulah kenapa saya pengen masuk sebagai anggota DPRD.
supaya kita bisa ngerubah nih. Kita bisa nyusun anggarannya yang baik, bagaimana pengelolaannya, gitu. Supaya pengawasannya seperti apa, sehingga kemudian masyarakat menerima suatu hal yang baik gitu ya. Kenapa? Karena warga menengah ke atas yang punya mobil, akhirnya naik mobil kemana-mana. Iya, sementara tol kita juga termasuk tol yang paling mahal, gitu ya. Di Tangsel tolnya mahal-mahal gitu ya. Akhirnya apa? Polusi meningkat dan segala macam. Jadi bayangkan kalau kita punya transportasi publik yang baik. MRT itu bisa kita terusin minimalnya sampai ke Pondok Cabe atau bisa ke BSD gitu ya. Daripada kita terus membangun jalan layang ataupun repot tiap tahun harus memperbaiki jalan gitu. Dan buat anak-anak sekolah juga naik angkot jadinya susah gitu Pak ya? Anak sekolah nggak ada yang naik angkot. Nggak ada sekarang? Nggak ada yang naik angkot. Kenapa? Angkotnya nggak nyampe ke sekolah mereka. Jangankan untuk angkot nyampe ke sekolah, ini juga jadi salah satu hal yang lain ya. Sekolahnya sekarang walaupun sistem zonasi, mereka nggak bisa sekolah di sesuai zonasinya mereka. Ya itu sekarang juga banyak kan keresahan itu sekarang. Nah, itu sebuah keresahan, apalagi nanti mendekati tahun ajaran baru ya. Kenapa? Kita hanya punya SMP itu negeri hanya ada 24. Sementara kalau kita hitung dengan jumlah siswa SD negeri saja, tidak perlu hitung siswa SD swasta ya. Itu hanya 20% yang bisa ditampung oleh SMP negeri setiap tahunnya. 80%-nya harus sekolah di swasta. Ada juga yang nggak sekolah kali ya? Akhirnya ada juga yang nggak sekolah. Ya mungkin karena orang tuanya nggak mampu nyekolahin di swasta ya akhirnya pilih nggak sekolah. Dan menurut Mas Bima ngatasinya itu gimana? Ya kita harus mengatasi, kalau enggak kita jadi orang zolim dong. Iya. Karena gini, sebenarnya Tangsel itu punya aset yang banyak, ya bahkan BSD Pembangunan Jaya itu kan ada ganti rugi ya, setiap mereka ngebangun sesuatu mereka biasanya kan juga memberikan ganti rugi kepada daerah gitu ya, memberikan tanah lah. BSD itu kalau nggak salah ada 40 hektar tanahnya, tapi di mana sekarang asetnya di tangan siapa? Kita tuh punya pencatatan aset yang buruk sehingga kita nggak bisa ngebangun gedung pemerintahan, kita nggak bisa ngebangun gedung sekolah, kita nggak bisa ngebangun puskesmas. Harusnya tiap kelurahan di Tangsel itu punya satu puskesmas. Ini nggak semua kelurahan punya puskesmas. Akses kesehatan jadinya sulit, ya kan? Akses sekolah pendidikan jadinya sulit. Akhirnya kita jadi pemerintah yang zolim gitu loh. Nah itu yang harus kita perbaiki. Jadi dari Mas Bima sendiri program-program yang ingin dilakukan ke depannya apa aja, seperti apa gitu? Ada 4 sebenarnya, tapi mungkin ini di komisi yang berbeda-beda. Tapi bisa aja kan nanti komisinya digilir ya tiap tahunnya. Yang pertama tadi soal transportasi publik. Yang tadi ya. Transportasi publik itu kenapa jadi concern? Karena aku komuter, angker anak kereta gitu. Yang tiap hari berangkat naik KRL gitu ya, pulang pergi kemana-mana juga naik angkutan umum. Tapi kalau sudah sampai Jakarta masih enak lah, tinggal pindah-pindah Transjakarta. Di Tangsel gimana caranya? Susah itu. Mau nggak mau akhirnya naik motor atau naik mobil ya kan. Itu harus kita beresin transportasi publik. Kalau nggak salah sekarang lagi disusun rancangan perdanya. Semacam kayak pembahasan mulai dari parkir sampai ke transportasi publik. Tapi menurut saya itu masih banyak hal yang masih bisa dikulik lah, masih bisa dilakukan lah. Yang pertama, yang kedua tadi soal pendidikan, zonasi itu sebenarnya sesuatu hal yang bagus. Masalahnya daerah tidak menjangkau itu karena tidak siap membangun gedung, tidak siap membangun sekolah dan sebagainya. Nah, kalau itu ada sekolah ya, ini berkaitan sama program ketiga, masalah pengelolaan aset. Kalau kita bisa mengelola aset dengan baik, ya, dicatat pencatatan kita dengan baik. Kita itu sekarang aset ada yang masih tercatat miliknya kabupaten. Karena kan dulu Tangsel ini pecahannya Kabupaten Tangerang. Kok masih bisa ada di situ gitu pencatatannya? Harusnya kan udah ada di kita. Kalau di pengelolaan aset kita kok kurang bagus. Itu yang keempat. Yang ketiga. Sehingga yang ketiga tadi bisa menjawab keresahan yang nomor 2 tadi, masalah gedung sekolah. Ya. Yang keempat soal UMKM. UMKM ini kalau kita bisa mengelola dengan baik, artinya menciptakan regulasi yang baik, mempermudah perizinan, tidak hanya dipermudah ya, tapi kalau bisa disubsidi ya, masalah pengurusan perizinan mulai dari PRT,
untuk izin industri rumah tangga, ya, sertifikasi halal, kemudian izin usaha, dan kemudian mungkin pemodalan dan sebagainya, itu akan membuat lapangan pekerjaan bertambah, gitu loh. Jadi pemerintah ini kan tidak bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya nih saya jadi caleg, ya kan, datang ke warga selalu bilang, Pak kalau udah jadi, saya dapat kerjaan dong. Iya. Kan saya sebagai anggota dewan tidak bisa ngasih kerjaan. Tapi yang saya bisa lakukan adalah saya membuat regulasi, gitu ya, supaya usaha itu berkembang, ya. Dan ketika usahanya berkembang, membesar, ya mereka akan butuh banyak tenaga kerja. Iya, betul. Dan tenaga kerja yang diutamakan harus tenaga kerja lokal, gitu ya, yang memang tinggal di Tangsel, ber-KTP Tangsel, sekolahnya mungkin dulu di Tangsel dan sebagainya. Tapi kita harus menyiapkan itu. Dan di Tangsel ini kan kita bukan kota industri ya, kita lebih ke jasa, ya. Bahkan jasanya rata-rata adalah hiburan, ya, restoran, gitu ya. Kita harus menyiapkan ketermudahan untuk mereka bisa mendapatkan pemodalan, sehingga usaha mereka semakin besar, lapangan pekerjaan terbuka. Akhirnya kan warga tidak minta ke anggota dewan dong pekerjaan, karena pekerjaannya sudah berlimpah dan banyak. Nah, kemarin itu juga sempat saya ngelihat Mas Bima di YouTube ngomong kayak pasar ini bukan nggak ada surat tanahnya atau gimana? Itu. Asetnya nggak jelas. Nah, itu gimana? Nah, itu tadi soal aset. Pasar Jombang itu yang di belakang stasiun Sudimara, itu tuh asetnya nggak jelas punya siapa. Apakah sudah serah terima dari kabupaten? Apakah belum, ya? Sehingga sekarang kondisinya kalau bro lewat, itu lewat aja bau, nggak usah masuk deh gitu ya. Masuk itu udah bau, becek dan segala macam. Pemkot nggak punya kuasa untuk memperbaiki karena asetnya bukan milik Pemkot. Kita nggak tahu itu aset punya siapa. Sampai sekarang. Dan itu juga terjadi di pasar Cimanggis kalau tidak salah ya. Kalau pasar-pasar lain tuh ada yang dikelola oleh swasta, kayak pasar benda itu dikelola oleh swasta. Tapi yang lainnya tuh karena kita nggak tahu itu milik siapa. Gitu loh. Jadi ada yang belum serah terima dari fasumnya dari pengembang dan sebagainya gitu. Jadi untuk mengatasi kedepannya itu belum tahu juga atau sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah, BKAD ya harusnya catat, lakukan inventaris aset itu ada di mana, sekarang ada di siapa. Kalau suratnya belum ada ya kemudian lakukan serah terima. Ya kalau masih nyangkut di kabupaten ya udah duduk bareng lah sama kabupaten. Kan nggak jauh-jauh amat ke Tiga Raksa gitu ya, duduk bareng kita mana nih inventaris yang aset-aset yang belum terinventaris, udah selesaikan gitu. Jangan dicawe-cawe, takutnya ya kita bukan berpikiran jelek atau buruk. Kalau aset itu tidak dikelola, yang megang kita nggak tahu siapa, bisa berubah lagi tuh. Bisa berubah, akhirnya diakui oleh pribadi-pribadi. Itu yang kita takutkan. Jangan sampai aset itu beralih tangan. Gitu. Nah, ketika Mas Bima nyalek ini kan kebanyakan warga itu punya keluhan apa sih gitu? Keluhan yang pertama pasti soal pendidikan itu, soal zonasi itu paling sering diomongin. Paling sering diomongin sama ibu-ibu, bapak-bapak. Ya sama lah keresahannya. Saya juga punya anak yang bentar lagi juga mau SMP. Pasti keresahan kita adalah gimana anak kita bisa sekolah. Gitu. Bukan karena sekolahnya dia tidak mampu untuk sekolah, ya dia tidak mampu untuk bayar, enggak. Tapi sekolahnya nggak ada yang sesuai dengan zonasinya. Kadang ada anak yang pintar, jadi akhirnya kan ada yang main belakang, gitu ya. Dan itu akhirnya dimanfaatkan oleh oknum untuk memasukkan jatah kursi lah sebagainya, gitu ya. Yang kedua soal BPJS. Nah ini kan sejalan sebenarnya dengan programnya PSI. Kita pengennya nanti BPJS gratis. Dan itu yang saya jelaskan di video YouTube sebelumnya kan, bahwa sebenarnya kita punya kemampuan untuk itu. Dan yang bilang bukan PSI, Ibu Sri Mulyani yang bilang bahwa kita sudah punya kemampuan untuk itu. Jadi BPJS harusnya bisa gratis supaya orang nggak ada lagi alasan saya nggak bisa bayar. Karena gini, kelas menengah itu kelas paling kejepit. Dibilang tidak mampu dia mampu, dibilang kaya banget enggak. Tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah. Jadi mau dapat kredit KPR misalnya, dia nggak bisa ngambil KPR yang subsidi. Karena secara gaji dia udah di atas, secara pendapatan, tapi dia untuk ngambil KPR, untuk beli rumah yang
sesuai kemampuannya belum ada. Iya, Itu juga untuk akses kesehatan dan sebagainya. Jadi kelas menengah tuh jadi kelas menengah merepotkan gitu. Karena kita nggak dapet subsidi seperti kelas yang di bawah kita, tapi kita juga nggak mampu untuk mengejar apa yang tersedia. Gitu. Terus lainnya nggak ada? Lainnya apa? Kalau masalah UMKM gitu nggak ada? UMKM kita juga bantu untuk mempromosikan gitu ya. Iya. Tapi kalau UMKM memang lebih masalah ke perizinan dan permodalan gitu tadi. Gitu. Karena balik lagi banyak oknum-oknum yang akhirnya memanfaatkan gitu ya. Udah diurusin izinnya segala macam, tapi akhirnya minta begini begitu. Minta uang. Belum minta uang. Pemodalan karena kalau pemodalan karena mereka biasanya UMKM itu kan tidak punya pencatatan keuangan yang baik ya. Iya. Karena betul-betul masih sederhana. Akhirnya ketika mengajukan pemodalan baik KUR dan sebagainya yang syaratnya harus punya catatan keuangan yang baik itu nggak bisa. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan ya dari sisi pemerintah adalah kita juga memberikan pelatihan gitu gimana pencatatan keuangan yang baik dan mungkin bisa kerjasama dengan startup gitu ya yang memang bergerak di bidang itu. Nah mengenai PSI juga nih Bang. PSI. Iya. Kan banyak tuh anak muda yang nyalek di PSI. Banyak banget. Iya. Itu tanggapan Mas Bimo gimana? Ini termasuk muda atau udah nggak muda lagi? Masih muda. Termasuk muda. Masih ya? Kalau kata WHO di bawah 60 itu termasuk muda. Padahal berarti nggak ada yang pernah nyampe tua gitu. Masih muda. Gimana deh? Sekarang itu kita merasakan di PSI ya. Banyak anak-anak yang lebih muda bahkan usia 20-an. Waktu 2019 juga sudah banyak. Iya. Kita lihat ada Samara, ada William Sarana pada saat itu. Tapi sekarang makin banyak. Iya, karena apa? PSI sangat welcome dengan hal-hal seperti itu. Iya. Kita tuh tidak melihat usia itu sebagai patokan atas kemampuan seseorang. Tuh, ketika dia punya kemampuan, dia punya keahlian, ya kita lihat dari sana. Kita tidak melihat itu usia sebagai sesuatu hal yang menghambat. Baik usianya muda atau usianya terlampau tua gitu ya. Kan ada juga yang terlalu tua nih gitu. Kayak Pak Prabowo kan dibilangnya udah terlalu tua. Nah juga gitu ya. Mas Gibran dibilangnya terlalu muda padahal 36 dibilangnya masih muda. Berarti kan saya 37 masih muda juga kan. Di bawah-bawah itu banyak. Terus sekarang juga pemimpin dunia usianya juga semakin muda. Iya, CEO startup besar juga usianya semakin muda ya. Masih ada yang di bawah 30 dan sebagainya. Artinya kemampuan itu tidak bisa dilihat dari usia. Dan PSI sangat mendukung itu gitu. Itu yang kita merasakan bahwa orang-orang yang belum punya pengalaman politik masuk ke PSI itu sangat dibuka dengan hangat gitu. Disambut dengan hangat. Kita waktu aku 2017 masuk ke PSI, kita semua zero experience terhadap politik, sama-sama belajar semua. Dan sekarang itu pun masih kita berlakukan hal yang sama. Gitu. Kita sangat dukung teman-teman yang mau masuk dan mau belajar, ayo kita jalani bareng-bareng. Iya, betul. Gitu. Nah ini Mas Bima, memungkinkan nggak sih menurut Mas Bima ada kan orang kerja nih, jadi dia nggak diterima kerja karena usianya udah tua. Iya gitu. Itu gimana? Apakah nanti program untuk hal seperti itu ditiadakan atau gimana? Sebenarnya kan gini, di dalam undang-undang kita juga tidak membatasi usia. Biasanya kan itu kembali kepada kebijakan perusahaan. Tapi banyak perusahaan kemudian juga melihat bahwa meng-hire anak-anak yang tanpa pengalaman juga tidak baik. Terlalu banyak. Begitu juga kalau kita meng-hire semuanya yang punya pengalaman yang banyak tapi tanpa ada yang zero experience gitu. Jadi itu sebuah kombinasi aja. Cuman yang jadi masalah itu kadang-kadang gini, antara user kan saya ini kan juga pekerja gitu ya, banyak meng-hire orang lah ya. Baik yang seusia saya, ada yang di bawah saya gitu sesuai kebutuhan. Cuman kadang-kadang informasi itu tidak clear sampai ke HRD gitu, pihak yang merekrut lah. Jadi mereka ya udah akhirnya bikin patokan sendiri gitu ya, yang secara umum. Jadi sebenarnya kalau mau disaklekin pakai peraturan, nanti kita bisa tulis di undang-undang cipta kerja yang baru gitu, kita tambahin pasal tidak boleh ada diskriminasi terhadap usia, ya menurut saya juga
tidak akan menjawab permasalahan itu gitu loh. Karena itu ya balik lagi sesuai dengan kebutuhan. Cuman mungkin yang perlu ditegaskan adalah tidak hanya diskriminasi usia, kita harus pekerjaan itu tidak boleh ada diskriminasi usia, diskriminasi gender, diskriminasi secara agama ataupun ras gitu ya. Tidak boleh ada diskriminasi yang lainnya. Itu aja yang dibuat jelas gitu. Iya. Karena kalau di luar negeri kan yang udah tua juga masih bisa bekerja gitu. Masih bisa bekerja dan ya sebenarnya permasalahan ini nggak cuma di Indonesia, di luar juga sama gitu ya, masalah anak-anak Gen Z sekarang kalau kerja anggot-anggotan gitu ya, suka ngambek dan segala macam, sementara yang tua-tua nggak dikasih kesempatan karena ada usia maksimal. Cuman kan kalau kita yang baca sekarang adalah HRD karena tadi tidak komunikasi dengan user, bikin klasifikasi atau yang dicari, kandidat yang dicari itu tidak sesuai. Misalnya usia maksimal 25 tahun tapi pengalaman dicari yang sudah 10 tahun. Ya kalau usia dia 25 tahun, pengalaman 10 tahun berarti dia kerja dari 15 tahun dong. Kan nggak masuk akal gitu. Masih sekolah. Sesuatu hal yang tidak masuk akal gitu. Itu sebenarnya yang jadi guyonan di Twitter kan. Iya. Oke, masih ke pertanyaan terakhir nih. Semisalkan nih Mas Bima nggak kepilih nih jadi caleg nih. Caleg udah dong. Jadi duduk di kursi nih. Lagi duduk. Aduh, saya ngomong apa? Duduk di kursi DPRD Kota Tangerang Selatan. Nah, itu gimana? Ya, oke aja. Let us go on. Kita tetap jalan seperti biasa. Tidak ada yang perlu Artinya begini. Kita kan punya cita-cita, punya target ya. Kalau misalnya tidak tercapai ya udah, kita life must go on. Berarti kita harus mengejar target yang lain. Dan kemudian misalnya dapat kesempatan lagi, misalnya di 2029 masih diberikan kesehatan, rezeki ya kita jalanin lagi aja. Kalau masih mau fight gitu ya, masih mau ada yang sesuatu yang mau kita perjuangkan, ya udah kita fight lagi. Gitu. Jadi tidak kemudian jadi durian seakan-akan dunia kiamat gitu ya. Kalau aku tuh prinsipnya tidak seperti itu. Jadi aku tuh selalu punya prinsip begini, sesuatu hal yang belum pernah kita pegang dan kemudian hilang, itu bukan hilang, memang karena kita nggak pernah pegang gitu. Bukan jadi, milik kita kan? Ya? Memang bukan milik kita, jadi kita tidak perlu merasa kehilangan. Gitu. Dan aku juga punya prinsip ya yang diajarkan oleh almarhum Bapak, bahwa kalau kita mau dapatkan kepercayaan seseorang, itu harus diperjuangkan. Tapi ketika seseorang sudah nggak percaya sama kita, ya, itu bukan salah orangnya, tapi salah kita. Kenapa kita gagal untuk bisa mencapai ekspektasi? Jadi kalau sampai ini besok nggak terpilih, tanggal 14 Februari, ya, misalnya ternyata saya tidak mendapatkan kursi, gitu ya, ya berarti saya tidak berhasil memperjuangkan kepada masyarakat bahwa masyarakat harus percaya ke saya. Bukan salah masyarakat, ya salah saya. Kenapa saya kurang berusaha? Tapi kan nanti terpilih ya tanggal 14 Februari. Insya Allah, amin. Kita harus yakin kan itu. Iya, betul. Pertanyaan terakhir kedua. Iya, di podcast kita ini ada nih. Terakhir kedua. Ini tadi soalnya ada yang belum ditanya juga. Yang mana? Oke, di pertanyaan terakhir kedua, harapan buat Kota Tangerang Selatan gimana ke depannya? Harapan buat Kota Tangerang Selatan, waduh ini berat banget ya. Jadi kota yang nyaman aja. Kota yang nyaman bisa memberikan kebutuhan masyarakat gitu ya. Tugas kita ini kan sebagai pemangku kebijakan itu sebenarnya adalah untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa memberikan misalnya kayak tadi pekerjaan dan segala macam itu kan nggak bisa. Tapi sebagai pemangku kepentingan kita bisa memberikan peluang-peluang, mempermudah peluang itu tercipta gitu ya. Itu aja. Kalau kita nanti punya pemimpin yang mengarah ke sana, pemimpinnya tidak hanya kepala daerahnya ya, maksudnya juga di kedewanan sebagai legislatif sebagai pengawas eksekutif itu juga punya pemikiran yang sama. Ya insya Allah Tangsel akan sesuai dengan harapan kita semua. Gitu. Baik. Bersih, kalau bersih udah bersih ya? Kalau bersih apanya dari sampah sih masih banyak ya. Lah buktinya itu tadi spring bed bisa nyasar ke rel sampai bikin
kereta macet itu gimana? Kok bisa sampah Ada sebesar kali yang tidur di atas. Iya, ada sampah sebesar itu kok tiba-tiba dibuang. Aduh. Gitu. Oke Mas Bima, buat promosi lagi Promo. nyalek. Ya nih, boleh ke kamera sebelah sini. Kamera yang ini. Iya, dapil berapa? Ya. Ya, buat warga masyarakat Ciputat tanggal 14 Februari 2024 jangan lupa datang ke TPS ya. Ketika nanti ngebuka kertas suara warna hijau, cari partai PSI ya, partai PSI yang partai nomor 15, terus coblos di nomor 1 Muhammad Bima Januri STMkom. Waduh, mantap. Aduh, terima kasih Mas Bima untuk hadirannya. Sama-sama. Ya, semoga kedepannya doa niat yang baik dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qabul. Amin. Dan semoga sehat selalu di masa kampanye ini. Ya, tinggal 14 hari lagi. Ini pas syuting itu tinggal 14 hari lagi. Jadi buat warga negara Indonesia jangan golput, jangan liburan. Karena ini udah banyak tuh ada karena itu long weekend ya. Ada yang mau nambah cuti 2 hari gitu. Mau liburan, jangan liburan dulu ya. Liburan karena juga tuh. Kedatangan kita ke TPS itulah menentukan masa depan Indonesia. Bukan masa depan kamu aja, tapi masa depan Indonesia. Jadi jangan liburan. Healingnya nanti aja. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe YouTube kita. YouTube Bang nggak ada. IG, Instagram ada. Oh, Instagram ada, boleh. Instagramnya di @masbimajanuri, Twitternya Bima Januri, TikToknya @masbimajanuri. Kalau websitenya pengen tahu soal saya bisa di bimajanuri.my.id. Waduh, oke, terima kasih Mas Bima. Untuk semuanya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.